warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Ayu Triasti dengan NIM 1909 110423 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Riau. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas praktik peradilan perdata dengan dosen Ibu Mardalena SHM Hum. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cerai gugat. Sebenarnya apa sih pengertian cerai gugat itu? Menurut Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ini tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Pernikahan, Jo, Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami. Apabila persengketaan antara suami dan istri tidak dapat lagi ditempuh dengan solusi yang bisa menyatukan mereka kembali dan pihak istri sudah berkeinginan keras untuk bercerai dengan suaminya, maka si istri boleh menembus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti rugi karena bercerai dengannya. Dalam proses persidangan perceraian pertama, terdapat beberapa gambaran. Yang pertama ada majelis hakim memeriksa identitas suami dan istri. Yang kedua, hakim mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan antara suami dan istri setiap kali sidang, namun istri punya hak untuk menolak perdamaian dengan suami. Yang ketiga itu ada majelis hakim berusaha mendamaikan dengan proses mediasi, yaitu proses usaha mendamaikan suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai, di mana mediasi dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Berbicara mengenai mediasi, apa sih sebenarnya pengertian dari mediasi itu tersendiri? Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediasi terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pramediasi atau biasa sering disebut tahapan sebelum mediasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan mediasi, di mana dalam tahap pelaksanaan mediasi ini dilakukan mediasi. Yang ketiga tahap akhir implementasi dari mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahapan awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan. Selanjutnya ada mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, serta menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pelaksanaan mediasi. Dalam tahap pelaksanaan mediasi ini, para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam satu forum. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami oleh para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi atau negosiasi masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif penyelesaian. Selanjutnya ada penemuan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan yang terakhir itu ada penutupan mediasi. Terakhir itu ada tahap akhir implementasi mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam satu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan atau implementasi mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tapi berbeda kasus pelaksanaan dibantu oleh pihak lain. Selanjutnya ada prosedur dan ketentuan mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Yang pertama, kewajiban hakim, pemeriksa, dan kuasa hukumnya. Yang kedua ada hak para pihak memilih mediator. Yang ketiga, batas waktu pemilihan mediator. Yang keempat, menempuh mediasi dengan itikat baik. Yang kelima, tahap proses mediasi. Yang keenam itu ada kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal. Yang ketujuh ada tugas-tugas mediator. Yang kedelapan keterlibatan ahli. Yang kesembilan kesepakatan. Dan yang terakhir itu ada tidak adanya kesepakatan. Yang pertama kita masuki mengenai kewajiban hakim pemeriksa dan kuasa hukum.
Dalam hal ini, pada hari pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Yang kedua, ketidakhadiran para pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Yang ketiga, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong untuk aktif dalam proses mediasi. Yang keempat, kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya ada hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Yang terakhir ada kewajiban hakim menjelaskan prosedur mediasi. Yang kedua itu ada hak para pihak memilih mediator. Para pihak berhak memilih mediator di antara hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai, hakim majelis pemeriksa perkara, atau gabungan antara mediator. Tiga itu ada jangka waktu pemilihan mediator. Yang pertama, setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan untuk memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penguasaan mediator yang bukan dari hakim. Yang kedua, para pihak segera menyampaikan mediator pilihannya kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan kepada ketua majelis hakim. Yang terakhir ada setelah menerima pemberitahuan dari para pihak tentang kegagalan mediator, ketua majelis hakim akan menunjuk segera hakim atau pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Selanjutnya yang keempat ada menempuh mediasi dengan itikat baik. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikat baik. Selanjutnya ada salah satu pihak tidak menyatakan mundur dalam proses mediasi. Yang kelima itu ada tahap-tahap proses mediasi. Yang pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Yang kedua, dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara hakim mediator yang ditunjuk. Yang ketiga, proses mediasi berlangsung selama 40 hari. Yang keempat, jika perlu dan atas dasar kesepakatan, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Baik, yang keenam itu ada kesewenangan mediator menyatakan mediasi gagal apabila yang satu, mediator berkewajiban menyatakan gagal apabila salah satu pihak 2 kali berturut-turut tidak hadir pertemuan mediasi tanpa alasan setelah panggilan. Yang kedua, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim bahwa perkara bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Yang ketujuh itu ada tugas-tugas dari mediator. Yang pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi. Yang kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk aktif dalam proses. Yang ketiga itu mediator wajib mendorong para pihak untuk mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Yang kedelapan itu ada keterlibatan ahli. Atas persetujuan para pihak dan hakim, mediator dapat mengundang seorang yang lebih ahli untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan atau membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Para pihak harus lebih dulu mencapai kesepakatan. Kesembilan itu ada kesepakatan di mana jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai. Selanjutnya, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk diperkuat dalam bentuk akta perdamaian. Jika tidak ada kesepakatan perdamaian, harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara setelah selesai. Yang ke-10 mengenai tidak adanya kesepakatan. Jika dalam waktu 40 hari kerja, para pihak tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pada tiap tahap pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian itu berlangsung selama 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Cara mengenai mediasi dalam pengadilan agama. Sebagian besar menyangkut masalah sengketa perceraian. Masalah kebendaan berupa warisan dan atau harta bersama, dan sedikit kasus ekonomi syariah terkait sengketa bank syariah dengan nasabahnya.
Mediasi dalam perkara perceraian tidak jauh berbeda dengan mediasi dalam perkara lain. Namun, untuk kasus perceraian memiliki keunikan tersendiri karena dalam sengketa masalah perceraian, para pihak suami istri, suasana hatinya tengah emosional secara psikologis. Karena itu, dalam mediasi kasus seperti ini, mediator lebih peka dan lebih berhati-hati. Langkah pertama yang harus ditempuh mediator adalah dengan menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti para pihak agar mau berkomunikasi dengan baik. Target utama dalam mediasi perceraian adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Kalaupun harus terjadi perceraian, harus dengan yang baik. Karena bisa saja perceraian tidak bisa mendamaikan, tapi akibat hukum perceraian bisa didamaikan atau dimediasikan. Misalnya menyangkut hak pengasuhan anak, nafkah istri dan anak, atau menyangkut harta bersama. Dalam video kali ini saya mengangkat contoh kasus cerai gugat dari seorang artis yang bernama Thalita Latif. Thalita Latif ini menggugat cerai sang suami. Kronologinya selama ini tak menunjukkan adanya permasalahan rumah tangga antara Thalita Latif dan suami. Namun, Thalita Latif tiba-tiba membuat publik terkejut lantaran ia menggugat cerai suaminya yaitu Dennis Rizky pada tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Thalita rupanya menjadi korban KDRT suaminya sejak tahun 2016. Wow, sangat lama juga ya. Ia mendapatkan penganiayaan secara berkala, mulai dari dilempar ponsel hingga membuat giginya patah. Mirisnya, penganiayaan ini dilakukan di depan putra sematawayang mereka, hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah rumah pada akhir tahun 2017. Bahkan, Dennis disebut sudah 3 tahun tak pernah pulang ke rumah. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai cerai gugat, mediasi dan tahapan dalam mediasi. Apabila ada kesalahan